Rahasia sukses kebun aren rezeki deras dari si pohon serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencari rezeki berkah dimanapun Anda berada, khususnya buat para sahabat tani di mana saja berada. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, saya mau ajak Anda semua buat ngebahas satu komoditas lokal yang punya potensi luar biasa buat nambah pundi-pundi rupiah. Mungkin banyak yang belum sadar, tapi pohon yang satu ini, kalau kita kelola dengan benar, bisa jadi ATM berjalan di pekarangan rumah atau kebun kita. Penasaran pohon apa? Yap, betul sekali. Kita akan membahas tuntas tentang pohon aren, si pohon serbaguna yang menyimpan segudang manfaat dan peluang bisnis yang menjanjikan. Mungkin sebagian dari kita cuma tahu kolang-kaling atau gula merah dari aren, tapi tahukah Anda, potensi rezeki dari pohon aren itu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan? Sahabat sekalian, menanam aren itu nggak cuma sekadar menanam, loh. Ada beberapa kunci sukses yang perlu kita perhatikan biar kebun aren kita bisa menghasilkan rezeki yang maksimal. Yuk, kita bahas satu persatu tips sukses berkebun pohon aren. Pertama, pemilihan lokasi yang tepat. Pohon aren ini paling suka iklim tropis dengan curah hujan cukup dan kelembaban tinggi. Untuk tanahnya, pilih yang gembur, subur, dan punya drainase bagus. Hindari tanah yang padat apalagi sering tergenang air ya. Ketinggian idealnya sekitar 300–700 meter di atas permukaan laut. Kedua, bibit unggul adalah kunci. Jangan sembarangan pilih bibit. Pastikan bibit berasal dari indukan yang sehat, produktif, dan sudah berumur sedang, sekitar 10–15 tahun, dengan tandan buah yang lebat. Semai dulu di polybag sampai siap dipindah ke lahan. Ketiga, jarak tanam yang ideal. Beri ruang yang cukup antar pohon, sekitar 8×8 meter atau 9×9 meter. Ini penting banget biar setiap pohon dapat sinar matahari dan nutrisi maksimal, tidak saling berebut. Keempat, perawatan rutin jangan dilupakan. Di masa awal pertumbuhan, kebutuhan air harus tercukupi, terutama pas musim kemarau. Lakukan juga pemupukan berkala, baik pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang, maupun pupuk anorganik sesuai dosis anjuran. Dan tentu saja, bersihkan gulma yang mengganggu di sekitar pohon secara rutin. Kelima, teknik pemanenan nira yang benar. Ini adalah bagian krusial. Belajar cara menderes nira yang baik dan benar agar hasilnya optimal dan pohonnya tetap sehat serta produktif. Penderesan biasanya dimulai saat pohon berumur 5–8 tahun. Dan yang tak kalah penting, jaga kebersihan alat penderes dan wadah penampung nira untuk mencegah kontaminasi. Gimana? Dulur-dulur, sudah mulai terbayangkan betapa besarnya potensi dari pohon aren ini? Ini bukan cuma sekadar tips bertanam, tapi strategi investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Kenapa sih pohon aren ini prospektif banget dalam menghasilkan rezeki? Ada beberapa alasan kuat yang bikin aren ini jadi mesin uang alami. Pertama, multiguna dan beragam produk. Ini poin paling menariknya, hampir semua bagian pohon aren punya nilai ekonomi. Dari satu pohon, kita bisa dapat nira yang jadi bahan baku gula aren, gula semut, cuka aren, sampai minuman sehat. Lalu ada kolang-kaling dari buahnya yang jadi primadona di meja makan. Kemudian ada ijuk, serat hitam dari pelepah yang kuat banget, bisa buat tali, sapu, bahkan atap rumah tradisional. Batang aren yang tua juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau furniture. Bahkan empulur batangnya bisa diolah jadi tepung sagu aren. Kebayangkan, dari satu pohon aja, produknya bisa bermacam-macam. Kedua, permintaan pasar yang tinggi dan stabil. Produk olahan aren, terutama gula aren dan gula semut, itu permintaannya terus meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional. Kenapa? Karena gula aren dianggap lebih sehat dibanding gula pasir biasa, dan sekarang makin banyak yang sadar kesehatan. Kolang-kaling, jangan ditanya lagi,
selalu dicari, terutama pas bulan puasa atau acara-acara keluarga. Ketiga, ramah lingkungan. Pohon aren ini tanaman konservasi yang sangat baik, akarnya kuat dan bisa membantu mencegah erosi tanah, cocok banget buat lahan miring. Budidaya aren juga relatif minim penggunaan pupuk kimia dan pestisida, jadi lebih bersahabat dengan alam. Keempat, usia produktif yang panjang. Ini yang bikin aren jadi investasi jangka panjang. Sekali kita tanam dan rawat dengan baik, pohon aren bisa terus menghasilkan nira selama puluhan tahun, loh. Bayangkan, satu pohon bisa memberi kita pendapatan berkelanjutan selama 20, 30, bahkan lebih dari 50 tahun. Dan yang kelima, ini yang paling seru. Potensi pengembangan industri hilir. Dengan pasokan nira yang melimpah, ada peluang besar untuk kita mengembangkan pengolahan aren jadi produk bernilai tambah tinggi. Kita bisa bikin pabrik gula aren modern dengan kemasan menarik, mengembangkan gula semut organik, atau bahkan menjajaki potensi etanol dari aren. Ini semua bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jadi, buat Anda yang punya lahan kosong atau yang lagi cari ide usaha baru, coba deh lirik potensi pohon aren ini. Di negeri kita Indonesia, potensi ini sangat besar dengan dukungan iklim dan tanah yang cocok. Ingat ya, sukses itu butuh ilmu dan kerja keras. Cari informasi sebanyak mungkin tentang cara berkebun aren yang benar, belajar dari mereka yang sudah berpengalaman, dan jangan pernah berhenti mencoba. Nah, itu dia sedikit sharing saya kali ini tentang rahasia sukses berkebun pohon aren dan potensi rezekinya yang luar biasa. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat Anda semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kalau Anda merasa bermanfaat. Dan buat yang belum subscribe, buruan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel kita. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.